Bab 1071, Mayat Berkepala Tunggal. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. King Kong King ini, bagaimana bisa sangat percaya diri hari ini? Ye Xuan merasa sedikit aneh. Jika hari ini tidak diracuni samar-samar, mereka pasti akan membunuh King Kong King, tetapi hari ini mereka berada di kondisi puncak. King Kong King tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi mereka dapat mengambilnya, jelas kartu apalagi. Jadi berhati-hatilah. Ayo jatuh, ketika kamu menemukan kesempatan untuk mengendalikannya, ayo bunuh. Ye Xuan berkata dalam pikiran tentang jatuh. Oke, jatuh dan menjawab. Di gerbang kehampaan, Ye Xuan telah menyembunyikan jatuhnya ke dalam ruang hewan peliharaan sehingga dia dapat melakukan serangan diam-diam. Meskipun hanya 7 dewa, itu sama dengan Ye Xuan, tetapi terakhir kali Ye Xuan menghancurkan mayat King Kong King. Jadi King Kong King tidak dapat diremehkan oleh siapapun, bahkan jika itu adalah dewa. Kedua belah pihak saling berhadapan selama beberapa detik, dan segera, mereka menembak pada saat yang sama. Panggil, bisnis sekarang disambut dengan kesuraman penjualan Ye Xuan ke bisnis. Kecepatan King Kong King yang asli tidak sebaik dia. Sekarang, jika lebih dari satu, itu akan lambat meledak. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga merupakan mata pembusukan King Kong King. Efek pembusukan mata yang hancur dapat menembus mayat King Kong King, dan ketika samar, Anda dapat melukai King Kong King. Namun, pada awal King Kong King, itu adalah makanan enak bagi Ye Xuan dan yang terpencil. Keluar, mayat King Kong marah. Saat berikutnya, tanah hancur, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya dibor dari tanah. Apa? Yang samar dan Ye Xuan melihatnya dan terkejut. Tanah-tanah orang mati berbeda dari tempat lain. Wawasan Ye Xuan ke mata hanya dapat menembus puluhan ribu meter, tetapi tempat-tempat ini sangat tersembunyi. Terima baptisan racun mayat hijau, gadis kecil. Mayat King Kong tersenyum. Pada saat ini, semua ratusan mayat rusak, dan cacing mayat hijau di dalam tubuh dimuntahkan. Ratusan cacing mayat hijau ini semuanya ditujukan untuk pingsan. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah drastis. Meskipun mereka tahu bahwa ada mayat di tanah, mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menanam mayat hijau di tubuh mayat-mayat ini. Jika semburan terpencil itu sangat beracun, rohnya mungkin terurai seketika. Di hadapan cacing mayat hijau yang terbang ke segala arah, wajah yang samar itu juga tenggelam, matanya tertegun, menggunakan pukulan berdarah khususnya untuk meledakkan cacing mayat hijau ini. Pada saat yang sama, sebuah baju besi berwarna putih perak muncul dari tubuhnya. Ratusan hantu, 100 hantu dan parit ini dijual kepada dewa hantu sebelum Ye Xuan. Seperti namanya, 100 hantu dan perang ini untuk meningkatkan pertahanan roh hantu. Semakin tinggi level roh hantu, semakin kuat kekuatan pertahanan 100 hantu. Hei, 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 cacing mayat hijau meledak seperti balon, dan kabut beracun terisi. Setelah kemuliaan 100 hantu, mereka segera lepas landas dan dengan terampil menghindari kabut beracun ini. Dia juga hantu di level Vientin. Intensitas hantu berada di luar imajinasi. 100 hantu dan perang ini membantunya memblokir banyak kabut beracun. Namun, ketika dia keluar dari kabut beracun, hantu 100 hantu sudah terkikis. Tentu saja, pingsan itu juga secara tidak sengaja terkontaminasi dengan beberapa racun mayat hijau, lebih dari sehari, tetapi untungnya, ini tidak fatal. Bagaimana mungkin, gadis kecil, apakah kamu selamat? Raja King Kong tidak bisa tidak kagum. Dia telah menanam semua mayat-mayat hijau ke dalam tubuh mayat-mayat ini. Dalam rencananya, mayat-mayat hijau ini setidaknya dapat meracuni leluhur hantu, tetapi tidak menyangka bahwa mereka baru saja menerobos ke Vientin. Tingkat pingsan dapat diblokir. Melihat mayat hijau yang terkontaminasi samar tidak banyak racun, Ye Xuan juga merasa lega. Untungnya, kali ini ada 100 hantu, jika tidak, roh samar mungkin akan runtuh dalam sekejap. Mayat hijau ini benar-benar mengerikan. Bu, aku tahu ada lebih banyak poin untuk Raja Mayat Hijau. Mayat King Kong meraung. Cacing mayat hijau ini terbuat dari mayat-mayat, mayat hijau, dan hanya melukai hantu, dan kerusakannya sangat tinggi. Ini mengasingkan diri, apakah kamu baik-baik saja? Ye Xuan buru-buru bergegas dan bertanya. Tidak ada, kamu bisa mengatasinya. Yang pingsan menggelengkan kepalanya. Racun cacing mayat hijau ini dapat diatasi selama dia memberinya waktu,
tetapi sekarang ada musuh besar Raja King Kong, tetapi tidak ada waktu untuk mendetoksifikasinya. Namun, sekarang Ye Xuan, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada saat itu. Wan Jian kembali ke sekte, pergi. Ye Xuan akhirnya menggunakan satu kartu terbesar. Dalam sekejap mata, pedang Zentian terbagi menjadi ribuan pedang dan bayangan, dan menyapu ke arah Raja King Kong. Apa-apaan ini? Reaksi pertama Raja King Kong adalah bahwa ia memiliki ilusi, tetapi Ye Xuan bukanlah dewa bertenaga 7. Bagaimana ia bisa direkrut? Sebelum kemajuan Megatron, hanya ada 100 pedang, dan sekarang setelah Megatron telah maju, ia telah ditingkatkan menjadi 1000 pedang. Ribuan skuadron tingkat buas Jiu Sensen tersapu ke arah mayat King Kong, dan mayat King Kong langsung dikepung. Kemudian, pedang yang menghancurkan terus bergerak, dan suara teriakan terdengar. Raja King Kong dikenal karena kekuatan pertahanannya. Itu adalah Raja Mayat dengan kekuatan pertahanan terkuat. Meskipun Wan Jian kuat, dia tidak bisa menghancurkan mayat King Kong-nya. Oleh karena itu, perlu bekerja sama dengan mata pembusukan Ye Xuan. Damai. Pada saat gempa bumi, Ye Xuan terbelah dua dan berlari di tanah. Nak, kamu mencari kematian. Raja King Kong tidak melihat penghinaan dan membanting pukulan ke Dewa Ye Xuan. Saat berikutnya, serangannya diblokir oleh pedang gempa besar. Pedang roh. Hei, hei, hei. Sebuah pedang raksasa jatuh, dikelilingi oleh korps King Kong, meninggalkan lusinan lubang. Mata pembusukan. Dewa dan avatar Ye Xuan terus berenang, dan mereka menggunakan lubang yang ditinggalkan oleh susunan Ling Jian untuk menyerang Raja King Kong. Mata disintegrasinya dapat menembus mayat-mayat King Kong, dan selama mayat itu hancur, tidak ada yang bisa disebutkan. Anggaran, apa-apaan ini, berikan padaku. Dalam susunan pedang roh, Raja King Kong terus menyerang pedang raksasa gempa bumi, mencoba keluar dari susunan pedang roh. Namun, setelah pertahanan Megatron yang maju, kekuatan pertahanan meningkat, dan kekuatan pertahanannya bahkan lebih kuat daripada Raja King Kong. Raja King Kong ingin keluar dari susunan pedang roh, itu hanyalah fantasi. Zizi, zizi, satu demi satu, sinar dekomposisi jatuh ke tubuh Raja King Kong. Meskipun mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Raja King Kong, wajah Raja King Kong sedikit bermartabat pada saat ini. Sudah ada 20 sinar yang hancur jatuh pada tubuh King Kong, yang secara langsung menghancurkan mayat bagian atas tubuhnya. Hampir hilang, Wan Jian kembali ke sekte, mulai. Cahaya Ye Xuan menyala. Saat berikutnya, pedang raksasa gempa bumi itu menyempit, dan Raja King Kong dari Raja melihatnya dan segera meninju Ye Xuan. Tetapi sebelum pedang raksasa gempa bumi menyempit, Ye Xuan telah melancarkan serangan. Hantu dan Dewa, boom, Raja King Kong terpaksa melawan. Meskipun mayat King Kong-nya telah hilang, dia juga seorang Raja Mayat Vientian. Apakah dia akan mati seperti ini? Gelombang-gelombang kekerasan, menyapu, tetapi pukulan Ye Xuan berikutnya, kekuatannya tidak sesederhana itu. Mata kecemerlangan, Ye Xuan langsung mengenakan setelan yang cemerlang, dan tangan kirinya kosong. Tangan naga emas. Raja King Kong tidak mengejar dan tertangkap. Naluri emasnya adalah membakar kulitnya dan membuat suara mendesis. Kelima jarinya menusuk tubuh Raja Kong. Sentong, ternyata itu supernatural. Mayat Raja Kong terkejut, dan di antara dia, tangan emas besar lainnya muncul. Dua tangan emas, memegang Raja Kong di telapak tangannya. Raja Kong terbakar oleh gas emas. Bajingan, jika aku membiarkan diriku melepaskan diri, aku harus mengupas kulitmu. Mayat Raja Kong marah dan meraung. Apakah kamu ingin melepaskan diri? Lakukan lamunanmu, Megatron, potong dia. Ye Xuan mendengus. Hei, 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 banyak angin menderu, ribuan hari Megatron jatuh, dan Raja Kong terbungkus dalam sekejap. Kemudian, jalannya menjadi tajam, ini adalah suara tubuh Raja Kong, yang tersapu oleh gempa bumi, dan daging dan darahnya terkoyak. Setelah ilmu pedang yang mengejutkan menyapu, tubuh bagian atas mayat Raja Kong hilang, dan daging dan darah di tanah sangat mengerikan. Mayat Raja Kong, mati. Hei, Raja Mayat Vientian, siapa yang berani berteriak di depanku? Ye Xuan sangat meremehkan. Namun, ketika menyangkut kembalinya Wan Jian, kekuatannya memang meningkat pesat. Siapa yang bisa menahan gosokan dan baptisan ribuan pedang Zentian? Hei, tuan rumah menyelesaikan misi acak membunuh Raja Kong. Sistem meminta,
Tugas acak cincin kedua akhirnya selesai. Hei, cincin ketiga terhubung dengan tugas acak, dan mayatnya dihancurkan. Misi selesai, dan hadiah mata para dewa ditingkatkan. Bunyi bip sistem berbunyi lagi. Benar saja, apakah perlu menghancurkan kuil orang mati? Yesuan mengernyit, tugas acak dari cincin ketiga ini sudah diharapkan olehnya. Kuil orang mati adalah salah satu dari dua kekuatan hegemonik di tanah orang mati. Meskipun kedengarannya sangat memalukan, tetapi Yesuan Fang dapat membunuh Raja King Kong, ini adalah kekuatan tempur tingkat Vientin. Jika aku tidak memiliki pedang untuk kembali ke sekte, aku khawatir tidak mudah untuk berurusan dengan Raja King Kong. Namun, selama aku menerobos, aku akan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang mayat. Yesuan berpikir dalam hatinya, bersiap untuk mengambil seni bela diri Raja King Kong, tetapi pada saat ini, tiba-tiba benda hitam terlempar keluar dari tubuh King Kong. Hei, bayangan hitam ini langsung menembus baju besi yang cemerlang dan jatuh ke tubuh Yesuan. Apa? Yesuan terkejut. Pada saat ini, dia hanya merasakan bahwa tubuh yang marah di tubuhnya langsung mengeras, dan lukanya dengan cepat membusuk. Tidak baik, wajahnya berubah drastis, buru-buru menyingkirkan jasnya yang cemerlang, dan mengangkat tangannya untuk menyapu lehernya. Oh! Seluruh kepalanya terbang ke atas dan jatuh ke tanah. Gerakannya juga untuk menakut-nakuti kepala bagian atas yang pingsan. Saya tidak mengerti mengapa Yesuan bunuh diri. Tetapi ketika dia siap mencabutnya, dia menemukan bahwa tubuh Yesuan mulai membusuk dengan cepat, dan kepala Yesuan mulai tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, Yesuan tiba-tiba mengembangkan tubuh baru. Namun, tubuh ini telanjang, jadi Yesuan buru-buru mengenakan pakaian. Di mana? Membuatku takut, ada serangga beracun yang mematikan. Yesuan bergegas untuk mengirim napas, hanya cacing beracun yang dicabut setelah kematian Raja King Kong. Sebelum dia tidak dapat melihat melalui ranah alam, itu berhasil diserang oleh serangga beracun ini. Cacing beracun ini sangat beracun, dan bahkan darah pohon dewa kehidupan tidak dapat membantu, jadi Yesuan bergegas untuk memotong kepalanya untuk bertahan hidup. Untungnya, dia telah membuka mata abadi. Jika tidak dewa dan avatar akan jatuh. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya cepat dan terjatuh. Tidak apa-apa, tidak menyebar ke kepala. Yesuan menggelengkan kepalanya. Kali ini, itu adalah kejutan. Pingsan juga mengalir deras. Sekarang, dia bahkan lebih terobsesi dengan Yesuan, dan dia memotong kepalanya sendiri, tetapi dia bisa tumbuh lagi. Ini adalah keajaiban. Namun, ini adalah rahasia Yesuan. Dia masih tidak bertanya. Kekuatanmu sudah lebih dariku. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak, aku hanya menggunakan kartu itu. Kalau tidak aku tidak akan bisa membunuh King Kong. Yesuan masih memiliki pengetahuan diri. Kali ini jika aku tidak memiliki pedang, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Meskipun ada ratusan kunci berat, perbedaan wilayahnya terlalu besar, dan King Kong King akan menggunakan racun, tidak mudah dibunuh. Saat ini, Yesuan dengan cepat memulai kembali cincin Qiang Kun. King Kong King, sebagai raja mayat terkuat di kuil orang mati, tubuhnya masih sangat kaya. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini sulit bagi 8 dewa. Perintah sistem berbunyi. Sekarang, bahkan jika Yesuan tidak harus kembali ke sekte, ada juga ibu kota King Kong King. Dia memperkirakan bahwa jika Anda menerobos lagi, tidak ada yang akan menjadi lawannya di tanah orang mati. Masih ada banyak mayat di kepala. Mayat-mayat ini dimurnikan dengan teknik pengobatan khusus, bukan makhluk hidup. Yesuan melihat barang rampasan, tetapi sebagian besar dari mereka tidak berguna baginya. Pada saat itu, dia bisa langsung mempelajari barang antik lama para dewa hantu. Raja Kong terbunuh dan misi acak cincin kedua selesai, jadi Yesuan mulai mempersiapkan misi acak cincin ketiga. Anda terpencil, apakah Anda punya berita tentang Raja Mayat? Yesuan berbalik dan bertanya. Ya, penggali itu 3 hari lagi dari sini, dan penguasa tulang putih punya 4 hari. Sebuah pandangan terpencil pada tulang-tulang putih, menjawab. 3 hari, 4 hari, begitu jauh, lebih baik pergi langsung ke kuil Raja Mati. Yesuan mengerutkan kening. Bunuh istana mayat, yang terpencil juga merupakan warna yang samar. Seperti para dewa hantu, kuil mayat telah diwariskan selama 1000 tahun, jadi Raja Mayat yang diwariskan telah melampaui 10.
Bahkan para tetua Dewa Hantu tidak tahu berapa banyak mayat yang sebenarnya ada di sana, meskipun Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuh Raja King Kong, tetapi Raja King Kong berada di peringkat paling bawah kekuatan kuil orang mati, tetapi pertahanannya adalah yang terkuat. Seperti level mereka, pertahanan terkuat tidak ada gunanya sama sekali, hanya sebagai perisai daging. Mereka berdua akan pergi ke kuil orang mati, dan itu sangat berbahaya. Sangat bagus untuk pergi ke mayat-mayat. Aku tidak datang ke pertempuran tadi, dan benda mati itu dibunuh oleh Tuan Muda. Kali ini aku harus bertarung satu. Jatuh di samping berteriak. Dia yang memiliki kultivasi Tian Cai Bao akan segera menerobos ke 8 dewa. Pada saat itu, kekuatan tempur akan sangat meningkat, mungkin tidak lebih buruk dari yang pingsan. Jika memang begitu, mari kita pergi bersama. Mengangguk pelan. Jika mereka bertiga bergabung, selama mereka datang ke 3 mayat pada waktu yang berbeda, mereka seharusnya tidak dapat membantu mereka. Kali ini, kuil mayat telah mengirim 5 mayat ke hantu dan dewa. Sekarang mereka akan pergi ke mayat-mayat, dan tidak mungkin mereka akan bertemu 5 mayat. Selain itu, Ye Xuan juga memiliki berbagai cara yang menakjubkan, sangat cocok untuk penyergapan. Jika Anda bertemu mayat tunggal, Anda mungkin dapat membunuhnya, yang sangat bermanfaat bagi para dewa hantu. Saat ini, yang pingsan adalah menggunakan tulang untuk mengirim berita kembali ke Dewa Hantu, dan segera dia mengikuti Ye Xuan dan jatuh ke tempat mayat itu berada. Tanah orang mati, roh para hantu dan dewa sangat menyeramkan, tetapi lokasi kuil mayat sangat tandus, rawa-rawa beracun, tanah wabah, kuburan massal, sehingga tanah di sini sia-sia. 3 hari kemudian, Ye Xuan melangkah ke situs kuil orang mati. Di tempat ini, yang terbaik adalah terbang, jadi perjalanannya agak lambat. Sekarang pedang telah didinginkan, dan kejatuhan telah menembus 8 dewa dalam waktu 3 hari. Selama kamu tidak datang ke puncak mayat, kamu dapat melihat satu. Ye Xuan memiliki keyakinan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Meskipun Raja Mayat ini berada di level Vientiane, mereka sudah mati dan tidak dapat menggunakan kekuatan Vientiane, jadi kekuatan tempurnya jauh lebih lemah daripada Vientiane manusia. Justru karena inilah Ye Xuan berani membunuh mayat-mayat. Jika mayat-mayat memiliki kelas pribadi Vientiane, saya khawatir seseorang dapat mengalahkan mereka bertiga. Kali ini, mereka memasuki mayat-mayat, dan sekarang mereka bergegas ke mayat. Tuan Muda, apakah Anda punya rencana? Ditanya tentang kejatuhan di belakang Ye Xuan. Ya, kendalikan orang, lalu pimpin mayatnya. Ye Xuan tidak mau menjawab. Dia sekarang menjadi martir dari 8 dewa. Para tetua mayat yang mengendalikan martir 9 dewa seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat itu, dia akan membiarkan para tetua mayat-mayat kembali dan melaporkan bahwa mereka telah menemukan jejak samar. Ketika saya mendengar berita ini, saya yakin dapat menarik mayat-mayat, dan kemudian mereka menyiapkan penyergapan dan mereka dapat dengan mudah menyelesaikan pembunuhan. Jika Anda menggunakan Wanjian untuk kembali ke sekte, maka tingkat keberhasilannya mendekati 100%. Wanjian kembali ke sekte, meskipun ada 3 hari pendinginan, tetapi sangat menakutkan untuk membunuh Raja Mayat dalam 3 hari. Selama 1 bulan, kuil orang mati akan dihancurkan. Selanjutnya, Ye Xuan menghabiskan 3 hari lagi dan bergegas ke kuil orang mati. Karena napas samar sulit untuk berkumpul, mudah ditemukan, jadi yang samar dan jatuh disembunyikan di tempat lain. Ukuran istana mayat sangat besar, setara dengan kota besar. Ada banyak orang mati yang hidup di kuil. Di gerbang kuil mayat, ada juga patung-patung. Ini adalah patung-patung penguasa mayat. Saat ini, di luar kuil orang mati, istana mayat benar-benar kuat. Pada pandangan pertama, Nima melihat para tetua mayat-mayat lebih dari selusin dan 9 dewa. Jika mereka semua terpecahkan, Ye Xuan menyipitkan bibirnya sambil berfantasi dalam benaknya. Selama mayat-mayat dihancurkan, maka dia pasti dapat menembus kemartiran 9 dewa, dan bahkan dapat langsung menerobos ke Vientiane. Tentu saja, 3 kesulitan tertinggi menerobos ke Vientiane, dan mungkin ada alat peraga tugas, yang tidak saya ketahui. Situasi keseluruhannya berat, atau Anda harus terlebih dahulu mengendalikan seorang tetua yang merupakan seorang martir. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia mengandalkan masa lalu. Dia ditemani oleh 2 kemartiran dengan 8 dewa, sehingga tidak ada yang meragukan identitasnya. Dia mendekat dengan 2 mayat perang,
dan dia melihat seorang tetua berusia 9 tahun yang keluar dari istana mayat. Terlebih lagi, dewa berkekuatan 9 ini bukanlah orang yang hidup, melainkan seorang tetua yang telah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi ketika dia meninggal, tubuhnya dibawa kembali untuk disempurnakan menjadi mayat perang, dan dia berhasil mencerahkan dan mendapatkan kembali ingatannya. Itu suara tembakan, itu kamu. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, segera menindaklanjutinya. Sebelum kendali matanya dikendalikan oleh yang hidup, kali ini mencoba yang mati, tidak tahu apakah akan berhasil mengendalikannya. Jika tidak berhasil, maka bunuh saja dan gunakan sebagai percobaan. Di depan mayat itu ada kuil, jadi Yesuan tidak bisa langsung melakukannya. Dia mengikuti tetua itu jauh-jauh, hanya setengah jam kemudian. Hampir, kilatan cahaya Yesuan langsung menyala. Oke, para tetua di depannya menemukan sesuatu, dan ketika mereka berbalik, mereka tiba-tiba merasakan kesemutan. Mata pembakaran, anak baik, bahkan menyerang para tetua mayat, aku akan memurnikanmu menjadi mayat perang. Tetua mayat itu berteriak dalam hatinya. Dia tidak menoleh, tetapi Yesuan menggunakan mata langit dan harus melihat mata satu sama lain. Mata kendali, Yesuan melihat mata yang terbakar berguna untuknya, dan juga langsung menggunakan mata kendali. Hei, kendali gagal, sistem meminta. Yesuan dan para tetua mayat hanya berbeda dalam satu ranah, dan bahkan gagal mengendalikan mayat kuil bukanlah mayat. Saat ini, dia langsung menggunakan putaran. Hei, kendalikan keberhasilan. Ketika perintah sistem berbunyi, niat membunuh di mata para tetua mayat hidup telah sepenuhnya hilang, dan itu adalah pelayan Yesuan. Setelah berhasil, Yesuan bergegas tanpa mengatakan apapun, dan menerima belenggunya. Di istana mayat saat ini, masih ada beberapa raja mayat hidup yang duduk di kota. Yesuan bertanya, sejauh yang aku tahu, ada 8. Tetua mayat hidup menjawab, 8 raja mayat hidup. Yesuan melihat-lihat, ditambah 5 raja mayat hidup yang memasuki alam hantu dan dewa, jadi setidaknya ada 13 raja mayat hidup. Selain itu, ini hanya perkiraan dari bawah ke atas, karena mungkin ada sesepuh mayat hidup seperti itu yang tidak tahu. Seberapa kuat kekuatan 8 mayat hidup ini, dibandingkan dengan Raja King Kong? Yesuan bertanya lagi, di antara 8 raja mayat hidup ini, mayat rantai besi ayahku adalah yang paling lemah, tetapi lebih kuat dari mayat King Kong. Jika mereka bertarung, Raja Kalajengking dapat melukai mayat King Kong dengan serius. Para tetua mayat hidup menjawab, hei, apakah ayahmu seorang raja rantai? Yesuan mengerutkan kening, tidak menyangka kali ini dia akan mendapatkan ikan besar. Yesuan juga mabuk, dia dengan santai menemukan umpan, ternyata adalah putra seorang mayat, keberuntungannya sangat bagus. Namun, saat ini, Raja Mayat berantai terlemah di mayat-mayat bahkan lebih kuat dari Raja Mayat. King Kong King, pertahanan terkuat di semua Raja Mayat, tetapi pertahanan terkuat sebenarnya tidak berguna, jadi dia harus menggunakan bantuan Raja Mayat lainnya, seperti mayat hijau yang memurnikan mayat. Siapa Raja Mayat terkuat di istana mayat sekarang? Yesuan bertanya lagi, itu adalah Raja Mayat Darah Merah. Jawab tetua orang mati, Raja Mayat Darah Merah. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat mengumpulkan informasi, seperti karakteristik Raja Mayat ini. King Kong King, pertahanan terkuat. Raja Mayat rantai besi adalah rantai Kalajengking 100 pemurnian khusus yang dapat langsung memompa orang ke mayat kokas. Raja Mayat hijau, pandai memurnikan racun mayat, kekuatannya bahkan lebih kuat dari Raja Mayat rantai besi. Raja Mayat beruang yang ganas, setelah kematian adalah perpaduan darah beruang ganas berdarah dari binatang suci, kekuatannya adalah yang terkuat dari semua mayat. Setelah Yesuan mendengarkan informasi dari para tetua orang mati, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Mayat-mayat ini lebih ganas dari satu, dan tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Di antara mereka, kekuatan mayat pangeran, mayat merah tuan, lebih dekat ke Vientin, dan mungkin telah tercapai. Aku tidak menyangka istana mayat begitu kuat. Mungkin ada mayat tersembunyi di kepala. Jika kamu ingin menghancurkan mayat dalam sebulan, kamu harus bergegas. Yesuan menelannya. Tugas acak serial ini adalah untuk menghancurkan mayat, meskipun itu bukan untuk membunuh semua mayat, tetapi untuk menangkap mayat, itu bukan yang bisa dia lakukan sekarang. Selama aku menerobos sekali lagi, itu hampir cukup untuk bergabung dengan para dewa hantu.
Sambil memikirkan Yesuan, dia menoleh ke arah para tetua orang mati, "Kalian, kembalilah dan panggil ayah kalian, pergilah ke tempat ini dan katakan bahwa kalian telah menemukan dewa hantu." "Baik, Tuan." Tetua orang mati itu mengangguk, lalu langsung kembali ke mayat. Dan Yesuan, siap menunggu di sini, siap melacak masa lalu. Kali ini tujuannya adalah Raja Rantai Besi, yang terlemah dari semua Raja Mayat yang saat ini berada di kuil orang mati. Titik 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 titik. 1 jam kemudian, Yesuan merasakan bahwa para tetua orang mati telah kembali, dan pada saat yang sama, mereka juga memiliki mayat kematian yang kuat. Tangan kanan mayat itu adalah rantai abu-abu sepanjang beberapa meter. Menurut putranya, rantai ini disempurnakan selama berabad-abad oleh Raja Kalajengking, dan akan segera menyusul perangkat surgawi. Yesuan melihat jauh dan merasakan napas yang kuat, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Ikan besar itu akhirnya terpancing, "Hei, membunuhmu setelah 1 hari." Senjanya menyala, memperhatikan para tetua orang mati dan Raja Mayat Rantai mendekat. "Ayah," dia menemukan putra suci para hantu dan dewa. Setelah para tetua orang mati mendekat, mereka berkata kepada Raja Rantai, "Nak, kamu yakin menjadi putra suci dewa hantu? Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu." Tanya Raja Rantai Besi kepada Yesuan. Bahkan jika sulit baginya untuk berada di matanya, dia adalah seekor semut, dan dia dapat meledakkan rantai, belum lagi dewa 8 kali lipat Yesuan. Raja Mayat, benar-benar, putra dewa hantu ada di tempat itu 1 hari lagi. Yesuan berpura-pura terlihat sangat takut. "Bagus sekali, jika aku benar-benar menemukan putra hantu ini, aku akan memberimu hadiah besar." Mata mayat rantai besi itu cerah, dan hatinya gelap. "Hei, dewa hantu ini tidak tahu di mana menemukan bibit yang bagus. Jika tumbuh di masa depan, itu akan menjadi ancaman yang terlalu besar bagi dewa hantuku. Jika aku membunuhnya, aku bisa menjadi Raja Mayat Darah Merah menjadi batu guntur. Saat itu, kekuatan rantai 100 bat akan lebih tinggi." "Terima kasih untuk Raja Mayat." Yesuan buru-buru berterima kasih. Mayat rantai besi ini bukan omong kosong, pergi langsung ke lokasi yang diberitahukan oleh Yesuan. Membunuh roh hantu putra adalah pencapaian yang luar biasa, dia tentu saja tidak akan memberitahu mayat lainnya, agar tidak terbagi. Melihat bagian belakang kepergiannya, mulut Yesuan sedikit miring, dan kemudian langsung menerobos kehampaan, dan mereka bertemu dengan Yang Pingsan. Pada saat ini, Yang Pingsan dan jatuh bersembunyi di sebuah bukit yang sepi. Ketika mereka melihat kembalinya Yesuan, mereka segera berkumpul. "Tuan muda, ikan apa?" tanya dengan cepat dan jatuh. Raja Rantai Besi, "Bersiaplah, diperkirakan akan tiba 2 atau 3 jam kemudian." Yesuan langsung menjawab, dan bergabung dengan mayat. Suatu hari, untuk Raja Mayat Rantai, hanya butuh 2 atau 3 jam, dan mereka ada di sini untuk tinggal, dan belum pergi, jadi Mayat Rantai tidak perlu mencari. Begitu Raja Rantai tiba, mereka akan segera menembak. "Meskipun aku mengatakan bahwa aku memiliki pedang untuk kembali ke sekte, masih mungkin untuk mengalahkan mayat dalam sebulan, jadi cobalah untuk tidak menggunakan Wanjian untuk kembali ke sekte." Yesuan berpikir dalam hatinya, Raja Mayat Rantai Besi ini tidak terlalu kuat, hanya mampu melukai mayat King Kong dengan serius, dan setelah pertempuran dengan Raja King Kong, dia telah menerobos ke 8 dewa, ditambah pingsan dan jatuh, membunuh Raja Mayat Rantai seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, maka pedang akan diselamatkan. Titik 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 titik. Mayat rantai besi ini tidak membiarkan Raja Mayat Yesuan. Setelah lebih dari 2 jam, Yesuan adalah napas yang kuat. "Datang." Yesuan buru-buru mengingatkan. Setelah mendengar ini, pingsan juga merupakan roh, dan jatuhnya langsung diterima oleh Yesuan di ruang hewan peliharaan. Segera, Raja Rantai Besi muncul. "Hahaha, anak itu tidak berbohong padaku, gadis kecilmu benar-benar ada di sini." Tawa besar jatuh ke telinga Yesuan dan Yang Pingsan. Raja Mayat Rantai Besi. Yang Pingsan berpura-pura terlihat seperti Raja Kalajengking. "Ya, ku dengar gadis kecilmu merampok tubuh binatang suci dari mayatku, lalu menerobos ke Vientin. Aku tidak menyangka kau akan kembali ke Dewa Suci, tetapi malah melangkah ke situs mayatku, kau ini jalan buntu. Raja Mayat Rantai Besi akan memakanmu seperti, dan aku tidak tahu, aku sudah jatuh ke dalam perangkap." Sebelum Raja King Kong berada di Dewa Hantu,
itu adalah skandal untuk ditakuti kembali oleh Ye Xuan dan jatuh. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Raja King Kong untuk kembali ke kuil Raja Mati. Oleh karena itu, Raja Rantai tidak mungkin tahu bahwa Raja King Kong telah jatuh. Aku tidak tahu, Raja King Kong adalah satu pembunuhan oleh Ye Xuan. Geng-geng, kamu mengandalkanmu, tetapi juga ingin membunuhku. Samar-samar berpura-pura kuat dan tenang. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, wanita yang baru saja menerobos tentu saja tidak akan menjadi lawan dari mayat rantai besi. Tetapi saat ini, geng rantai itu jelas mengabaikan bocah yang merupakan 8 dewa Ye Xuan. Dalam pertempuran ini, Raja Rantai Besi pasti akan mati. Bisakah kamu membunuhmu? Coba ketahui. Bisakah kau membunuhmu? Coba tahu. Mayat rantai besi itu tidak omong kosong, dan langsung menuju ke arah Raja Mayat Rantai Besi. 100 rantai di tangannya terseret di tanah, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jebakan telah dipasang, tetapi si lemah tidak berani peduli, karena dia mendengar bahwa 100 rantai ini secara khusus dirancang untuk menangani roh. 100 rantai besi ditarik ke tubuh orang tersebut, dan hantu ditarik, dan yang terakhir akan menderita lebih banyak kerusakan daripada yang pertama. Oleh karena itu, yang terpencil langsung memberinya 100 hantu untuk dilawan. Hah, keunikan samar para hantu, inkarnasi hantu, menjarah Raja Mayat Rantai Besi. Gadis-gadis kecil, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Raja Mayat Rantai Besi itu dekat dengan yang terpencil, tangan kanan dari gelombang rantai 100 simbal, dengan cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya dipompa, udara dipenuhi dengan bau terbakar. Namun, kecepatan samar itu sangat cepat dan mudah untuk melarikan diri dari rantai. Mematahkan darah. Hei, Raja Kalajengking terkena hantaman samar berdarah, dan segera mundur beberapa langkah. Namun, Raja Mayat di kuil para raja semuanya didasarkan pada pemurnian, meskipun kekuatan pertahanannya tidak sebaik King Kong, tetapi tidak lemah. Tepat setelah Raja Rantai Besi terluka, darahnya tiba-tiba terciprat keluar, dan ada beberapa ular listrik. Zizi, ular listrik itu menerobos parit penyihir samar dan segera menghancurkan hantu-hantu itu. Yang samar begitu listrik, rohnya juga gemetar. Hahaha, begitu tubuhku terluka, itu akan meletus. Mayat Rantai Besi tersenyum. Karena mayat rantai jarang bertarung, begitu banyak orang tahu rahasia ini, dan itu bahkan lebih mustahil. Saat ini, yang samar adalah dengan cepat membuka jarak. Setelah melihatnya, Ye Xuan tidak bisa bersembunyi lagi dan segera menyelinap keluar, mata kecemerlangan. Baju besi emas yang cemerlang akan dibungkus dalam tubuh Ye Xuan, cahaya keemasan, menyebabkan perhatian Raja Mayat Rantai. Hei, 8 dewa di distrik itu canggung. Raja Mayat Rantai Besi tidak menatap Ye Xuan. Rantai di tangannya menghantam tanah, dan lampu listrik pun tercabut dari tanah. Zizi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelinap masuk, dan aku terkena ular listrik. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara asteris. Lampu elektrooptik ini, seperti racun mayat hijau sebelumnya, dapat menyebabkan kerusakan luar biasa pada roh. Namun saat berikutnya, Raja Rantai Besi tahu bahwa dia sedang menatap Ye Xuan. Aku melihat Ye Xuan tiba-tiba memadatkan pedang emas besar, menghadap mayat rantai besi itu sekilas. Pedang Janji Tuan, di bawah setelan yang cemerlang, pedang Janji Kaisar, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, pedang ini langsung menghantam Raja Kalajengking ke tanah. Hei, mayat rantai besi itu hanya merasakan auman kepalanya, dan nyeri tulang bahunya menembus daging dan darah, dan tiba-tiba ada guntur yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu adalah kartu, tidak mudah untuk membunuh Raja Rantai. Namun, ini baru permulaan. Tangan naga emas. Tangan naga emas. Selama mayat rantai besi itu kaku, Ye Xuan bergegas untuk menunjukkan kekuatan magis. 2 tangan emas yang jauh lebih kuat dari sebelumnya langsung memegang mayat rantai besi itu. Sentong, mayat rantai besi itu terkejut, dan tubuhnya meledak menjadi guntur, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar. Namun, apakah begitu mudah untuk melepaskan diri dari borgol naga ajaib? Geng-geng ini, semuanya adalah kekuatan guntur dan kilat, dan mereka telah menghancurkan tangan naga emasku ke dalam lubang. Ye Xuan sangat terkejut. Kekuatan Raja Kalajengking ini memang jauh lebih kuat daripada mayat King Kong. Jika Anda hanya samar-samar di samping mayat rantai besi, rohnya mungkin langsung hancur oleh listrik. Untungnya, pingsan itu jauh dari Raja Rantai.
Ayo jatuh, bunuh dia. Ye Xuan lolos dari serangan ular listrik yang gila ini dan kemudian melepaskan jatuhnya. Ratusan monster dan rubah, ratusan belenggu, jatuh langsung menggunakan dua combo untuk menjebak Raja Mayat Rantai Besi. Triknya tidak lebih lemah dari dua naga emas Ye Xuan, tetapi tidak ada kekuatan serangan. Namun, keterampilan serangannya tertinggal. 7 warna iblis. Sekarang dimungkinkan untuk membagi lebih dari 30 avatar yang menyebalkan, yaitu, ada lebih dari 30 set api iblis 7 warna, menuju mayat rantai besi. Puff-puff. Api iblis yang mekar tidak memasuki tubuh mayat rantai besi, saat berikutnya, sinar 7 warna muncul, langsung menutupi guntur petir. Hei, hanya mendengar suara ledakan, Raja Mayat Rantai Besi itu meledak dan hancur. Adegan ini juga terlihat saat Ye Xuan tertegun. Kekuatan ini tidak terlalu besar. Ye Xuan menelan ludah, dia pikir dia harus membuat beberapa hantu dan dewa, tidak menyangka akan langsung jatuh ke kematian mayat rantai itu. Setelah kematian Raja Rantai Besi, ada juga energi kuat di dalam tubuh yang meledak lagi. Ledakan, itu adalah putaran ular listrik lainnya, tetapi Ye Xuan telah menyembunyikan kejatuhan di ruang hewan peliharaan, dan dia dan yang pingsan berada jauh. Raja Kalajengking terbunuh oleh api iblis 7 warna yang jatuh, dan bahkan kata-kata terakhir tidak ditinggalkan. Jika itu adalah seluruh gerakan ini, bahkan jika itu adalah Vientiane yang sebenarnya, saya khawatir itu akan terluka parah. Ketika permainan melawan King Kong, kejatuhan itu juga karena ranahnya terlalu rendah untuk dimainkan. Melihat cahaya di depan sinar itu berangsur-angsur melemah, Ye Xuan juga bergegas melewati masa lalu. Tetapi untungnya ledakan ini tidak meledakkan cincin Qiang Kun, atau Ye Xuan pasti memukul pantat yang jatuh. Ada banyak hal, tetapi itu masih jauh lebih buruk daripada terobosanku. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bahkan jika dia berjalan mendekat dan menghancurkan rantai 100 untai, dia berbalik dan bertanya, ayo jatuh, kamu mungkin menggunakan rantai ini. Hei, Raja Kalajengking ini melelehkannya ke tangan kanannya. Agak menjijikkan, biar aku yang melakukannya dulu. Jatuh dengan sedikit enggan, dia menggunakan harta karun roh tertinggi tingkat ketiga sebelum belenggunya. Jika aku mengubah rantai ini, efeknya mungkin berlipat ganda. Sekarang, trio Ye Xuan telah berhasil membunuh mayat, dan Ye Xuan belum menggunakan Wan Jian untuk kembali ke sekte. Kemudian, mereka mungkin masih melanjutkan. Kamu pingsan, bagaimana kabarmu? Ye Xuan berbalik dan bertanya. Tidak masalah, hanya perlu memperbaiki roh. Yang pingsan menggelengkan kepalanya, hanya ketika dia terkena ular listrik beberapa kali, rohnya rusak, dan untuk cara memperbaikinya, wajar untuk menggunakan hantu. Kalau begitu mari kita libur sehari. Jawab Ye Xuan, bagaimanapun, batas waktu untuk menghancurkan mayat-mayat adalah 1 bulan, tetapi dia hanya menghabiskan beberapa hari. Jika ada Raja Mayat suatu hari, maka bahkan Raja Mayat tidak akan cukup membunuh. Sekarang kristal menelan Super Ye Xuan sudah cukup, jadi Ye Xuan telah menukar sesuatu untuk yang terpencil, meningkatkan kekuatan dan keselamatannya. Sehari kemudian, waktu pendinginan pedang janji kaisar dan 100 belenggu berat berlalu, dan roh-roh samar diperbaiki. Kemudian, Ye Xuan menerobos kehampaan, siap merayu Raja Mayat, kamu terus menunggu di sini, aku akan mencoba memancing mayat keluar. Ye Xuan berkata kepada yang pingsan dan jatuh. Oke, kedua wanita itu mengangguk satu demi satu. Seketika, Dewa Ye Xuan adalah untuk menghancurkan kekosongan dan langsung pergi ke tempat di mana dia mengendalikan para tetua orang mati. Tetua orang mati telah ada di sini, dan setelah melihat Ye Xuan, dia buru-buru menyapanya. Seharusnya ada 6 Raja Mayat di kuil orang mati, dan kamu akan memimpin satu keluar. Ye Xuan berkata kepada tetua orang mati. Tetua orang mati adalah putra Raja Kalajengking, tetapi sekarang Raja Kalajengking telah dibunuh oleh Ye Xuan, tetapi dia dikendalikan oleh Ye Xuan, jadi dia tidak bisa membalas dendam. Baik, Tuan. Setelah para tetua orang mati mengangguk, mereka pergi. Di kuil orang mati, awalnya ada 7 Raja Mayat yang duduk di kota. Sekarang Raja Rantai itu jatuh, hanya ada 6 yang tersisa. Ke-6 Raja Mayat ini, kecuali mayat darah merah Wang Yexuan, tidak memiliki kepercayaan diri untuk dihadapi, dan 5 lainnya tidak menjadi masalah. Segera, dalam waktu kurang dari 1 jam, tetua mayat hidup itu kembali. Namun, kali ini, ada 2 orang yang membawanya kembali. Hah, 2 Raja Mayat,
Ye Xuan mengernyit. Dua mayat itu, satu berjubah hijau, satu kekar, tingginya setidaknya 2 meter. Sebelum dia dan para tetua mayat hidup berkata, jangan panggil Raja Mayat Darah Merah. Adapun Raja Mayat lainnya, memanggil dua bukanlah masalah. Adapun dua Raja Mayat, Ye Xuan juga mengenalinya sekilas. Raja Mayat Hijau, Raja Mayat Tirani. Raja Mayat Hijau adalah ahli dalam memurnikan serangga beracun di mayat-mayat. Mayat-mayat hijau dan cacing beracun mematikan yang tersembunyi di tubuh berlian berasal dari tangannya. Kekuatannya masih di atas Raja Rantai. Raja Mayat Beruang yang kejam, setelah dimurnikan menjadi mayat perang setelah kematian, adalah perpaduan darah beruang berdarah yang kejam dari binatang buas semu, memperkuat belenggu tubuh, dan meninju langsung melalui pertahanan mayat King Kong, secara langsung memberikan pukulan berat. Meskipun Raja Kong King adalah pertahanan terkuat, tetapi kekuatannya adalah dasar keberadaan, peringkat ketiga. Raja Mayat Hijau dan Mayat Beruang yang kejam masing-masing berada di peringkat ke-6 dan ke-8. Para tetua orang mati mengambil dua Raja Mayat dan menukik ke arah Ye Xuan. Penatua Sen, apakah kecerdasan yang dibawa oleh anak ini? Mayat Beruang yang kejam setinggi 2 meter itu menyipitkan mata dan menatap Ye Xuan. Ya, para tetua orang mati mengangguk. Anak itu, selain roh hantu putra, siapakah mereka berdua? Tanya Raja Mayat yang kejam. Sepertinya itu hantu dan hantu. Ye Xuan tidak mau menjawab. Sebelumnya dia adalah pengakuan para tetua orang mati, jika Anda membawa dua orang, maka tambahkan leluhur hantu dari dua dewa hantu. Hantu dan hantu di mulutnya adalah leluhur hantu dari para dewa hantu. Ternyata itu adalah lelaki tua dari Ghostly, lebih dari 1 dekade yang lalu. Kita tidak terbagi-bagi, kali ini, aku harus memenangkan jiwanya. Mata mayat beruang yang kejam. Ye Xuan melirik tanpa sadar dan menemukan bahwa ada juga mayat di tubuh mayat tirani. Tidak hanya itu, tetapi bahkan sarung tangan di tangan Tyrannosaurus itu diolesi. Dalam hal ini, angin hantu akan diserahkan kepadaku. Adapun putra hantu, berikan kepada mayat rantai. Raja Mayat Hijau tiba-tiba menunjukkan senyum menyeramkan. Roh hantu, angin hantu, jika berhasil dicegat, itu adalah pukulan besar bagi dewa hantu. Pada saat ini, Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang ganas, tetapi tidak ada keraguan, karena Raja Mayat Berantai telah pergi, dan juga Raja Mayat Berantai untuk memberitahu mereka berdua, lagi pula, ada 3 orang. Pada saat ini, Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Tirani bergegas ke tempat di mana para tetua orang mati berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Xuan puas dengan anggukan itu. Segera, dia langsung memecah kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Tuan muda, siapa kali ini? Ketika Ye Xuan mendarat, jatuhnya segera menyambutnya. Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang ganas. Ye Xuan langsung menjawab, Raja Mayat Hijau. Setelah samar-samar mendengar nama itu, sosok itu gemetar, karena dia terluka beberapa kali. Hampir semuanya terkait dengan Raja Mayat Hijau. Jangan khawatir, kali ini aku akan membunuh mereka secara langsung dengan kartu. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Kali ini, tetapi dua Raja Mayat datang, untuk berjaga-jaga, gunakan saja kartunya. Lagi pula, selama kedua mayat itu terbunuh, hanya ada 4 dari mereka di kuil orang mati, ditambah 5 yang memasuki tanah hantu, dan hanya ada 9. Dan Wan Jian kembali ke sekte, tetapi hanya 3 hari waktu pendinginan, bukan setengah bulan, istana mayat akan dihancurkan. Segera, 2 jam kemudian, ada 2 napas yang memasuki jangkauan induksi Ye Xuan. Ayo, pergi. Ye Xuan, yang sedang duduk dengan tenang di tanah, tiba-tiba membuka matanya, dan kedua kalajengking itu langsung menembakkan 2 tenda emas. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya terbungkus baju besi emas yang cemerlang. Karena Anda ingin menyalakan kartu Anda tidak perlu omong kosong. Pada saat yang sama, kali ini Anda mungkin tidak perlu menembak. Pada saat itu, Ye Xuan langsung dilarikan keluar. Alasan mengapa dia tidak mengambilnya 2 jam yang lalu adalah karena dia terlalu dekat dengan kuil orang mati, takut menarik mayat-mayat lainnya. Sekarang, itu cukup jauh dari kuil orang mati, dan pertempuran hanya beberapa detik, jadi dia tidak takut. Wan Jian kembali ke sekte, pergi. Ye Xuan langsung kehilangan pedang sentian di tangannya, dan yang terakhir tiba-tiba berubah menjadi bagian depan, seperti sekelompok angsa liar, menjarah ke arah 2 sosok di depan. Apa?
Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang kejam terkejut. Mereka hanya merasakan napas samar. Pihak lain benar-benar menembak, dan reaksinya terlalu cepat. Namun, mereka kemudian tahu bahwa itu bukan leluhur hantu yang menyelinap pada mereka, atau putra hantu, tetapi anak dari 8 dewa. Trik semacam ini, berani berurusan dengan kita. Raja Mayat Beruang yang kejam sangat meremehkan, menghadapi ribuan pedang Zentian, dia langsung menembak tangannya. Serangan seperti beruang meledak dan mengenai langsung ratusan pedang Zentian. Namun, pedang Zentian juga merupakan lingbao tertinggi teratas. Hanya setelah diguncang beberapa saat, dan terus bergerak menuju kedua tubuh. Raja menjarah. Kembalinya Wan Jian ke Zong adalah kartu terbesar Yesuan. Ribuan Zentian ini dicabut. Bahkan jika mereka adalah penguasa Vientiane, yang memiliki kekuatan Vientiane, saya khawatir mereka tidak akan diremehkan. Raja Mayat Beruang yang kejam dan Raja Mayat Hijau, bahkan Putra Suci Hantu, tidak dapat dianggap sebagai Vientiane, hanya dapat dianggap sebagai Vientiane semu. Ribuan Zentian segera mengepung kedua Raja Mayat, dan hanya satu yang berhadapan langsung, Raja Mayat Beruang yang kejam dan Raja Mayat Hijau merasakan tekanan yang besar. Beruang tua itu kembali, wajah Raja Mayat Hijau itu suram. Tiba-tiba, sebuah paket besar dikeluarkan dari cincin Qiankun. Menghadapi serangan ribuan pedang Zentian, dia langsung melemparkan paket besar itu ke langit dan meninjunya, "Hei!" Paket besar ini meledak, dan tiba-tiba banyak bubuk hijau melayang keluar. Banyak pedang yang tertegun terkontaminasi dengan bubuk hijau ini, dan mereka segera mengeluarkan suara mendesis, yang langsung terkorosi dan patah. Hah, benar-benar melukai pedang gempa bumi. Yesuan terkejut. Raja Mayat Hijau ini agak tahan, dan bahkan satu tembakan menghancurkan ratusan pedang Zentian. Namun, ada lebih dari 800. Pada saat yang sama, Yesuan memanfaatkan kesempatan ini, mendekati dua Raja Mayat, dan kemudian menjelajah dengan kedua tangan. Tangan naga emas, dua naga dan tangan, langsung menangkap tubuh Mayat Hijau. Apa? Ajaib! Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang kejam terkejut. Mereka bukan orang biasa, bahkan pemilik lembah Wanhua dapat melihat sekilas bahwa mereka ajaib, mereka bisa. Aku ingin menjebakku, tidak mungkin. Raja Mayat Hijau Suguang melintas, dan pada saat berikutnya, ada lampu hijau di tubuhnya. Hei, suara keras menyebar, Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa tangan naga emas itu terkejut hingga runtuh. Pada saat ini, Mayat Beruang yang ganas di samping buru-buru mengambil tembakan dan langsung meledakkan kedua naga emas itu. Yesuan, yang melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, agak toleran. Sepertinya sulit untuk membersihkanmu tanpa pedang. Pada saat berikutnya, ribuan pedang Zentian berubah menjadi pedang raksasa dan kemudian hancur. Hei, 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 sebuah pedang raksasa jatuh, dan Raja Mayat Beruang yang ganas dan Raja Mayat Hijau terperangkap di tengah. Pada saat yang sama, jatuhnya tiba-tiba muncul 7 warna iblis. Lebih dari 30 jatuh dan menyerang pedang roh, dan ratusan api yang mempesona jatuh ke dalam susunan pedang roh. Meskipun banyak yang dihancurkan oleh Raja Neter Hijau dan Mayat Beruang yang ganas, pada saat ini Yesuan menyerang mereka dengan mata pembusukan, mereka tidak dapat memecahkan semua api iblis. Ketika lebih dari 30 api iblis ungu jatuh ke dalam susunan pedang roh, api iblis ini tiba-tiba terhubung. Sementara itu, susunan pedang roh memancarkan atmosfer yang kuat dan dahsyat. Api iblis 7 warna, meledak. Jatuh ke dalam pikiran, langsung meledakkan api iblis itu. Booming, itu juga ledakan keras. Jatuhnya trik ini, api iblis 7 warna dengan avatar rubah iblis berat 100, kekuatannya sangat besar. Raja Mayat Hijau ini dan Raja Mayat Beruang yang kejam tidak mati, itu pasti terluka parah. Wan Jian dikembalikan ke leluhur. Setelah ledakan itu, Yesuan segera mengayunkan pedang Zentian. Kedua mayat di kepala itu tidak mati, tetapi kemudian mereka tidak dapat menghentikan pedang itu untuk kembali ke masa lalu. Tidak, aku tidak akan mati di sini, bagaimana aku bisa mati di sini? Siapa kamu? Raja Mayat Hijau dan Mayat Beruang yang ganas berteriak dengan keras. Namun, Yesuan tidak ingin menjawab maksudnya, langsung menyerang. Tangan naga emas. Pada saat ini, Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang ganas semuanya terluka parah dan tidak dapat menahan serangan ini. Sementara itu, mereka ditangkap oleh naga,
dan yang harus mereka hadapi adalah baptisan pedang. Pedang dikembalikan ke sekte, ratusan pedang Zentian tersapu seperti badai, bahkan jika Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang ganas adalah penguasa tingkat Fientin, mereka tidak dapat menghentikan pukulan ini. Saat melihat wawasan, Yesuan melihat bahwa tubuh bagian atas kedua pria itu langsung dipotong menjadi daging, hanya menyisakan dua kaki. Saat ini, Yesuan sedang menjarah masa lalu, dan kedua orang itu tersebar. Banyak mayat harus diarahkan pada roh. Yesuan tidak berkata apa-apa, melahap semua hal ini. Kuil mayat dan dewa hantu telah bermain selama bertahun-tahun, dan dewa hantu juga tidak memiliki tuan manusia Fientin, jadi racun yang dikembangkan hampir semuanya diarahkan pada leluhur hantu, dan racun ini bukan makhluk hidup, jadi Yesuan dapat menelannya. Masih sedikit lebih buruk, diperkirakan aku harus membunuh dua mayat lagi. Cahaya Yesuan menyala, Raja Mayat ini sangat kaya dengan tubuh mereka sendiri, dan mereka dapat menciptakan lebih dari selusin tuan martir, tetapi pengalaman yang dibutuhkannya untuk meningkatkan terlalu banyak. Hari ini, dia menggunakan pedang untuk kembali ke sekte. Kemudian dia membutuhkan 3 hari pendinginan. Setelah 3 hari, dia memperkirakan bahwa dia dapat menerobos ke 9 dewa. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak perlu kembali ke sekte, dia juga dapat berurusan dengan kuil mayat. Tuan muda, dengan kecepatan seperti ini, istana mayat akan segera hancur. Wajah Jatuh berkata dengan gembira. Petik 2. Baiklah, setelah 3 hari, kita hampir bisa langsung membunuh kuil orang mati. Yesuan mengangguk. Pingsan di sampingnya juga terasa luar biasa. Kali ini, dia tidak menembak. Daun kedua mayat itu dihancurkan oleh Yesuan dan keduanya. Menghitung kali ini, sudah ada 4 raja mati yang telah mati di tangan Yesuan. Mereka adalah Raja King Kong, Raja Rantai Besi, Raja Neter Hijau dan Raja Tyrannosaurus. Di antara mereka, Raja Hantu Hijau ada di kuil orang mati, di antara ke-13 mayat, ia menduduki peringkat ke-6. Masih ada 3 hari lagi, dan aku bisa menggunakan waktu ini untuk merampok pasukan kuil mayat. Mulut Yesuan sedikit miring, dan dalam 3 hari, dia sekali lagi bisa meningkatkan kekuatannya. Namun, pada saat ini, pesan samar yang dikirim ke Dewa Hantu, tiba-tiba menerima pesan mendesak dari Dewa Hantu. Sekarang, wajahnya berubah. Ada apa, saudari terpencil? Jatuh memperhatikan ekspresi samar dan bertanya langsung. Sepertiga dari situs Dewa Hantu saya tersebar dengan wabah darah. Begitu hantu menyentuh kabut darah dari wabah berdarah, mereka akan terbang menjauh. Jawaban samar, wabah darah. Alis Yesuan terangkat dan berkata, wabah darah ini lebih kuat dari mayat hijau dari Raja Mayat Hijau. Wabah darah yang menyebarkan darah ini adalah darah yang tercium dari Raja Mayat Darah Merah, jadi wabah darah ini harus dibuat dari Raja Mayat Darah Merah, dan Dewa Hantu saya tampaknya tidak memiliki cara untuk menekan wabah, jadi Tuan membiarkan saya segera kembali dan membunuh Raja Mayat Darah Merah. Jawabnya pelan, Raja Mayat Darah Merah. Yesuan berbisik, dia sudah membunuh Raja Mayat Hijau, tetapi Raja Mayat Darah Merah di Istana Mayat juga akan memurnikan racun, Del. Wabah darah ini seharusnya adalah Raja Mayat Darah Merah yang baru saja memurnikan. Jika tidak, situs para dewa hantu telah lama menjadi tanah wabah. Jika demikian, maka kita akan kembali dan membunuh mayat-mayat darah merah ini terlebih dahulu, dan menghentikan wabah agar tidak terus meluas. Kata Yesuan, wabah darah ini akan terus meluas secara otomatis, dan pada saat yang sama, mayat-mayat darah merah akan menyebar dalam kegelapan. Ketika hantu-hantu itu bertemu dengan kabut darah dari wabah ini, mereka akan tersebar. Oleh karena itu, tugas ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Hantu-hantu para hantu dan dewa-dewa di Fientin hanyalah leluhur hantu itu, dan manusia terkuat juga mati syahid. Mereka mungkin memasuki wabah darah namun, jangan lupa, Istana Mayat mengirim 5 Raja Mayat kali ini, bahkan jika Raja King Kong jatuh, ada 4 mayat. Jika tidak ada tindakan yang diambil, situs Ghost Senzong akan menyusut dengan cepat. Pada saat itu, saya khawatir itu akan ditekan di dewa-dewa hantu, dan wabah darah akan mengelilingi dewa-dewa hantu. Begitu ini terjadi, dewa-dewa hantu sudah selesai. Saat ini, Yesuan langsung menerobos kehampaan dan kembali langsung ke dewa hantu. Itu terpencil, kamu kembali. Mereka baru saja kembali, dan leluhur dewa-dewa hantu tersapu. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pelan.
Raja-raja mayat yang dikirim oleh Istana Mayat, kita bisa berurusan dengan mereka, tetapi mereka sekarang bersembunyi di wabah darah, kita tidak bisa masuk, hanya bisa melihat wabah darah meluas dengan cepat. Kami juga mengirim banyak tetua untuk pergi menghentikan wabah, tetapi mereka semua dibunuh oleh raja-raja mayat, jadi leluhur Dewa Hantu akan melihat ke kepala dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Ye Xuan. Dia berkata, saudara-saudara Ye Xiao memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang ganas, jadi aku di sini untuk meminta saudara Ye Xiao untuk menembak. Insiden wabah berdarah, aku khawatir hanya Ye Xuan yang bisa menyelamatkan para Dewa Hantu. Jika dia tidak mengambil tindakan, tidak ada jalan bagi para Dewa Hantu, kecuali ada manusia di Vientiane, atau Anda hanya dapat melihat penyebaran wabah darah yang cepat. Aku bisa membunuh Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang ganas, tetapi juga mengandalkan kartu Hold, tetapi kartu ini tidak dapat kugunakan sekarang. Ketika Ye Xuan selesai, alisnya tiba-tiba terangkat dan berkata, jadi, aku membutuhkan banyak harta surga dan bumi, selama aku bisa menerobos, maka Raja Mayat kuil mayat ada di mataku, seperti semut, aku bahkan menghancurkan seluruh kuil orang mati. Ketika kata-kata itu keluar, para Dewa Hantu dan para leluhur yang berkumpul bersama semuanya terkejut. Bunuh kuil orang mati. Kalimat ini, bahkan dari mulut seorang anak yang sangat sedih, jika orang kebanyakan pasti akan menutup mata-mata, mengejek Ye Xuan tidak percaya diri. Namun, kesedihan samar telah berlalu kembali kematian Raja Mayat Hijau dan Raja Mayat Beruang yang kejam. Mayat ke-6 dari Istana Mayat dan Raja Mayat Beruang yang kejam peringkat ke-8, telah jatuh, dan orang-orang yang membunuh mereka adalah Ye Xuan. Oleh karena itu, dengan kata-kata Ye Xuan, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani meragukan. Ye Xiao Brothers, selama kamu dapat membantuku melewati perampokan ini, bahkan biarkan aku terbang. Setelah leluhur Dewa Hantu selesai, dia melepas cincinnya sendiri dan melemparkannya ke Ye Xuan. Ini adalah cincin suci khusus yang dapat digunakan oleh hantu, dan manusia juga bisa. Setelah Ye Xuan menerimanya, kedua saudari itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meledakkan dua rumah besar yang bagus, dan berkata dengan wajah bermartabat, baiklah, setelah setengah bulan, Istana Mayat akan berhenti ada. Janji ini membuat para leluhur roh hantu di ruangan itu merasa lega, dan leluhur Dewa Hantu berada di bawah darah kali ini, karena dia telah hidup selama ribuan tahun, dan keluarganya lebih dari 4 mayat yang dibunuh oleh Ye Xuan. Hal-hal ini sudah cukup bagi Ye Xuan dan kejatuhannya untuk menerobos. Ye Xiao Brothers, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menerobos? Tanya leluhur Dewa Hantu. Krisis saat ini sudah dekat. Setiap hari, situs para Dewa Hantu akan dimakan oleh wabah darah, dan ruang lingkup hantu akan terus menyusut. Tidak, aku bisa segera pergi, dan meminta para senior untuk memberitahuku informasi spesifiknya. Ye Xuan berkata langsung, baiklah, kalian percepat untuk mengumpulkan intelijen. Leluhur Dewa Hantu segera berteriak. Saat ini, para roh hantu ini dan murid-murid lainnya dengan cepat pergi, hanya menyisakan Ye Xuan 3 orang. Hei, kupikir butuh 3 hari untuk menerobos. Sepertinya tidak perlu sekarang. Ye Xuan mencibir dalam hatinya, dan saat berikutnya, napasnya meroket. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini merupakan bencana bagi 9 dewa. Perintah sistem berbunyi, dan Ye Xuan akhirnya menerobos ke 9 dewa. Namun, ini baru pertama kalinya memasuki 9 dewa. Hanya dengan mencapai puncak 9 dewa, kita dapat mengetahui apakah ada level terobosan dalam terobosan Vientiane. Karena Megatron telah menerobos hingga batasnya, jika Ye Xuan tidak menerobos, ia tidak dapat menerobos, jadi Ye Xuan tidak perlu menelan biji. Ayo jatuh, benda-benda ini untukmu. Ye Xuan langsung melemparkan benda-benda lainnya ke jatuh. Dengan benda-benda ini, jatuh seharusnya dapat menerobos ke 9 dewa dalam waktu 3 hari, dan bahkan menggunakan Vientiane. Tak lama kemudian, para penguasa Dewa Hantu berkumpul lagi, dan para leluhur Dewa Hantu menyortir dan menyerahkan informasi terbaru kepada Ye Xuan. Menggali Raja Mayat, baru setengah jam yang lalu, aku baru saja membantai sebuah kota. Tulang-tulang mayat, Raja dihancurkan 2 jam yang lalu. Ye Xuan melirik. Mayat-mayat awalnya mengirim 5 Raja Mayat ke Dewa Hantu, dan sebelumnya dibunuh oleh Ye Xuan dengan mayat King Kong, jadi masih ada 4. Keempat Raja Mayat ini menyebar ke 4 arah dan terus menyebarkan wabah darah. Baiklah, aku pergi sekarang.
Yesuan menerima informasi ini, dan juga mengambil sepotong tulang hantu yang digunakan untuk komunikasi, dan kemudian menerima beritanya secara langsung. Pada saat ini, para talenta lain menemukan bahwa napas Yesuan berbeda, dan telah menembus ke 9 dewa. Bagaimana dia berkultivasi? Orang-orang lain yang hadir tidak mengerti. Mereka belum pergi selama 2 menit. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Yesuan baru saja menerobos dari 8 dewa ke Dewa Jiusen. Kalian para senior, aku akan mengambil langkah. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan melepaskan diri dari kehampaan. Adapun kejatuhannya, itu adalah untuk tetap berada di dewa-dewa hantu untuk berlatih. Para master dewa-dewa hantu memandang Yesuan dan pergi, tetapi juga memperlihatkan pandangan yang aneh. Dewa-dewa hantu mewariskan milenium. Ketika itu adalah bencana besar, itu adalah pertama kalinya orang luar harus membantu. Namun, mereka sangat yakin tentang kekuatan Yesuan. Saya berharap kali ini, Yesuan benar-benar dapat membantu mereka melewati bencana ini. Jika Anda dapat menghancurkan kuil orang mati, maka itu lebih baik. Pada saat itu, tanah orang mati adalah perhitungan dewa hantu. Pada saat ini, Yesuan telah meninggalkan dewa hantu. Dia sekarang menjadi martir 9 dewa, dan bahkan jika dewa dipisahkan dari avatar, tidak akan ada masalah besar. Oleh karena itu, dia memilih untuk bertindak secara terpisah. Raja Mayat Tulang Putih, Aula Raja Mayat peringkat ke-7, Raja Mayat Penggali, Aula Raja Mayat peringkat ke-4, Raja Mayat Es, Aula Raja Mayat peringkat ke-12, Raja Mayat Merah, Aula Raja Mayat peringkat ke-11. Yesuan berpikir dalam hatinya. Di antara 4 mayat yang tersisa, lebih sulit untuk menggali mayat, dan yang terkuat, peringkat ke-4. Adapun 2 raja mayat yang tersisa, kekuatannya buruk, tetapi tidak ada apa-apanya. Namun, Yesuan mengambil prinsip kedekatan, dan pertama-tama melakukan Raja Es dan Raja Yan Merah terbaru. Raja Mayat Es dan Raja Mayat Merah ini hanya berjarak 1 hari dari para dewa hantu pada hari yang terburu-buru ini. Tulang-tulang putih di tangan Yesuan juga terus-menerus menerima berita baru dari para hantu dan dewa. Pada saat ini, Yesuan melihat ke area kabut merah di depan dan berhenti. Ini adalah wabah darah, racun darah ini memiliki kerusakan besar pada hantu, bahkan jika leluhur hantu kemungkinan akan jatuh. Yesuan berkilauan dan bergegas masuk ke dalam. Hei, tuan rumah kebal terhadap racun. Sistem itu meminta, meskipun wabah darah memiliki kerusakan besar pada hantu, tetapi bagi manusia, tidak ada banyak ancaman, apalagi Yesuan, yang memiliki darah dewa kehidupan. Yesuan masuk ke area kabut merah dan segera menemukan sebuah kota. Orang-orang di kota ini telah dibantai oleh Raja Frost, dan itu sudah menjadi kota mati. Bahkan jika seseorang bertobat menjadi hantu, mereka juga dihancurkan oleh wabah darah. Menurut berita dari para hantu dan tuan-tuan, Raja Frost baru saja mengunjungi kota itu setengah jam yang lalu, jadi seharusnya dekat sini. Yesuan dengan cepat memanggil avatar dan kemudian mencarinya di area wabah berdarah dengan mata persepsi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia menemukan mayat Sigung di tepi wabah darah. Kena kamu, Yesuan berkilauan, sekali lagi memanggil avatar dalam pencarian, dan kemudian cocok. Oke. Raja Mayat yang siap untuk terus memperluas wabah darah, merasakan napas Yesuan, dan segera menjadi alis. Hei, itu penatua-tua lainnya yang datang untuk mati. Aku takut datang kepadaku jika aku dalam kesulitan. Seorang pria jangkung dengan kulit biru pucat melintas. Dia mengira Yesuan hanyalah sesepuh dewa hantu, tetapi segera dia menyesali niatnya sendiri. Mata kecemerlangan, tangan naga emas. Yesuan mendekati mayat Sigung dan langsung memainkan kartunya. Dia sombong, dan dia menggunakan mata kemuliaan. Kekuatannya sudah kuat dan meledak-ledak. Selain itu, tangan naga masih merupakan kekuatan magis. Mayat Sigung belum bereaksi, tetapi dibelenggu oleh 2 naga emas. Zizi, darah mayat Sigung penuh dengan kematian, dan daging serta darah yang menyentuh naluri emas itu terbakar dan berdaging. 9 dewa kecil itu sulit, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan magis. Mayat Sigung menjerit, dan kemudian ada kekuatan es yang membungkus tubuhnya dan memadatkan 1 set baju besi es. Namun, set baju besi es ini belum melekat sedetik pun, adalah tangan 2 naga emas untuk melahirkan kehidupan. Hei, baju besi es itu hancur, dan pada saat yang sama, mata Yesuan bersinar dengan sentuhan warna. Coba trik ini, tinju kanan Yesuan tiba-tiba menghantam,
dan pukulan ini adalah rahasia para dewa hantu. Karena dia telah menembus kemartiran 9 dewa, Yesuan dapat melahap hantu 3 dewa suci, dan kekuatannya telah meroket banyak. Selain itu, ketika dia dalam perjalanan, dia menggunakan wujian dan tingkat tinggi untuk secara langsung memahami kekuatan pedang dan level pedang. Oleh karena itu, kekuatan tinju ini sangat kuat. Apa? Tidak mungkin. Melihat tinju hantu ini dengan kekuatan yang kuat, wajah Raja Frost sangat berubah. Kekuatan tinju ini mungkin lebih kuat dari tangan naga emas. Boom! Tinju dewa hantu menghantam mayat es di depannya, dan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Hantu dan dewa hanya dapat dianggap sebagai pseudo-sakral, bukan supranatural. Namun, kekuatan hantu dan setan lebih kuat daripada naga emas. Itu karena Yesuan hanya setingkat Jiu Sensen. Tidak mungkin untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan Sentong. Hanya di Vientin kekuatan Sentong dapat terwujud sepenuhnya. Sekarang Raja Mayat ada di mataku, itu adalah semut. Kekuatanku seharusnya mampu melawan kemanusiaan Vientin. Yesuan menatap mayat di depannya, bergumam dalam hatinya. Master Vientin dapat menggunakan kekuatan Vientin, bahkan jika itu adalah 10 Raja Frost, aku khawatir itu bukan lawannya. Saat ini, Yesuan sedang menjarah masa lalu, dan akan menerima mayat suci dari mayat es. Baru pada saat ini dia tiba-tiba ingat bahwa dia masih memiliki mata kendali. Tapi, lain kali kamu bertemu Raja Mayat, kendalikan. Yesuan tampaknya tenang, bagaimanapun juga, seorang penjahat tingkat mayat tidak dapat dibuang. Setelah memecahkan Raja Frost, dia sekali lagi dikosongkan dan kembali ke posisi sebelum Avatar. Avatar itu juga cepat menemukan Raja Mayat Merah, dan sekarang dewa juga datang untuk mencari, diperkirakan akan segera ditemukan. Benar saja, dia tidak mengharapkannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia merasakan napas panas. Raja Mayat Merah, akhirnya aku menemukanmu. Kilatan cahaya Yesuan langsung menyambar ke Raja Mayat Merah. Raja Mayat Merah ini masih berenang di area wabah darah. Wabah darah mematikan bagi hantu, tetapi bagi manusia, itu bukan apa-apa. Selama hantu menerima 10.000 hantu, jadi beberapa orang masih tinggal di area wabah darah. Oke, akhirnya, Raja Mayat Merah menemukan Yesuan. Ketika dia menoleh dan melihatnya, kepalanya terasa perih. Mata terbakar. Yesuan sekarang adalah seorang martir dari 9 dewa. Raja Mayat Merah hanya setingkat Vientin. Mereka hanya satu alam, jadi serangan mental Yesuan masih sangat efektif. Hantu macam apa? Lao Su telah dipadamkan dengan api selama ratusan tahun. Trik ini benar-benar membakar kemauanku secara langsung. Namun, dia juga seorang mayat tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Tekadnya sangat kuat, dan dia masih bisa bertahan dalam serangan mentalnya. Begitu dia membakar mata 2 kali, dia bisa menahannya. Namun, jika 5 kali, 10 kali, tidak, dengan kekuatan Yesuan sekarang, mata terbakar keempat di distrik itu, Raja Mayat Merah ini sudah menderita. Jadilah budakku. Yesuan melihat hampir sama, yaitu, langsung menggunakan mata kendali. Hei, kendali gagal. Mayat-mayat itu benar-benar agak toleran, dan kemauannya melemah sehingga bisa menahan mata kendali. Namun, setelah sistem berbunyi, perintah lain berbunyi. Hei, kendalikan keberhasilan. Raja Mayat Merah belum ditembak oleh Yesuan, tetapi dikendalikan secara langsung. Lihat tuan rumah. Raja Mayat Merah berlutut dengan satu lutut. Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung melepaskan cincin Qiang Kunnya, dan kemudian bertanya, apakah ini wabah racun darah, apakah ada penawarnya? Saya juga tidak yakin. Raja Mayat Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, wabah darah ini adalah Raja Mayat Darah Merah dan Raja Mayat Hijau menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menyempurnakan kesuksesan. Jika ada penawarnya, itu seharusnya ada pada Raja Mayat Darah Merah. Raja Mayat Darah Merah. Yesuan mengangkat alisnya. Raja Mayat Darah Merah ini sedang duduk di kuil mayat saat ini. Dalam penyebaran wabah darah hanya avatarnya, ada berapa banyak mayat tersembunyi di kuil raja? Yesuan bertanya lagi. Ada 2 lagi, kekuatannya tidak lebih lemah dari Raja Mayat Darah Merah. Mayat yang merah langsung menjawab. Tidak ada yang tersembunyi. Yesuan mengerutkan kening. Karena itu, ada 15 Raja Mayat di kuil orang mati. Kemudian, Yesuan menanyakan beberapa hal, dan kemudian melanjutkan ke Raja Mayat Merah. Kalau begitu kamu akan pergi untuk menghancurkan darah merah ini.
Meskipun kekuatan Raja Kaisar Merah lemah, dia dan Tuan Kuil Orang Mati yang sedang menjabat adalah saudara dari Raja Darah Merah. Biarkan dia membunuh darah merah ini, yang akan lebih mudah daripada yang lain. Penyebaran wabah darah sangat mengkhawatirkan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah hantu darah merah. Jika wabah darah menyebar dengan sendirinya, kecepatannya diperkirakan hanya 1/5. Baik, Tuan. Setelah Raja Mayat Merah mengangguk, dia langsung pergi. Sekarang, Yesuan telah memecahkan 2 Raja Mayat. Setelah kepergian Kaisar Merah, dia segera mengirim kabar baik kepada para dewa hantu. Kemudian dia pergi ke lokasi berikutnya lagi. Raja Mayat Tulang Putih dan Raja Mayat Penggali juga memiliki jarak 1 atau 2 hari darinya. Yesuan memperkirakan bahwa selama Raja Mayat Tulang Putih terpecahkan, pendinginan Wan Jianghuizong hampir sama. 1 hari kemudian, Yesuan juga langsung menemukan Raja Mayat Tulang Putih. Mayat Tulang Putih ini melunakkan kerangka, memiliki 1 set baju besi tulang putih. Kekuatan pertahanannya hanya kedua setelah mayat King Kong, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada mayat King Kong. Serangan tulang putih yang mirip dengan hantu dan dewa yang digunakan oleh para tetua mayat adalah yang diciptakan oleh tulang putih. Kali ini, Yesuan juga siap untuk mengendalikan dengan mata kendali. Meskipun kekuatan mayat tulang putih ini kuat, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat daripada Yesuan, yang terakhir langsung saling menghancurkan dengan naga emas, dan kemudian perlahan-lahan menyiksa. Hei, kendalikan kesuksesan. Setelah 4 mata yang terbakar, mayat tulang putih ditaklukkan oleh Yesuan. Setelah Yesuan mengosongkan cincin Qiang Kunnya, dia pergi lagi. Akibatnya, hanya penggali yang tersisa. Mayat-mayat itu adalah pemurnian penggali, dan pada saat yang sama, Raja Mayat mahir dalam mengoperasikan mayat. Naga itu tidak melihat kepala dan ekor. Terakhir kali dia muncul, itu setengah hari yang lalu. Yesuan datang ke tempat penggali itu berada setengah hari, dan dia merasa bahwa penggali itu agak rumit. Ini menggali mayat untuk datang tanpa jejak, dan bergerak di bawah tanah. Tidak ada cara bagi Yesuan untuk membawanya. Namun, wabah darah itu terutama disebarkan oleh mayat-mayat darah merah, dan Yesuan juga menemui avatar ini di jalan. Darah merah ini sebenarnya adalah mayat darah. Selama mereka datang ke tempat di mana tidak ada wabah darah, mereka akan menyebarkan darah di tubuh mereka sendiri. Setelah menyebar, mereka akan mati, dan kemudian racun darah akan menyebar dengan cepat. Dan menyebar perlahan. Oleh karena itu, Yesuan merasa tidak ada gunanya membunuh mayat darah ini, dan lebih baik menyembuhkan gejalanya daripada menyembuhkan akarnya. Namun, hanya ada 1 penggali yang masih berkeliaran di sini, jadi Dewa Hantu dapat mengirim seorang master ke tepi wabah darah, dan begitu mayat darah ditemukan, ia akan langsung dibunuh. Pada saat yang sama, mereka juga dapat memasuki area wabah darah dan mulai mengembangkan penawar untuk mencegah wabah menyebar. Yesuan mencari beberapa saat di tempat mayat penggalian muncul, tetapi tidak menemukan. Napas yang kuat. Hei, Wan Jian kembali ke akhir waktu pendinginan. Tepat saat dia mencari, perintah sistem berbunyi. Sekarang, Yesuan sudah memiliki modal untuk membunuh mayat-mayat, dan ada pedang di tangannya. Bahkan jika semua Raja Mayat di Istana Mayat bersama, dia tidak takut. Pada saat ini, situs Dewa Hantu sudah dipenuhi dengan 3/5 wabah darah. Tuan muda, saya berhasil menerobos. Tak lama setelah Wan Jian kembali ke reruntuhan, ada berita dari musim gugur. Bagus, saya akan menjemputmu. Lalu mari kita bunuh kuil orang mati secara langsung. Yesuan mengangguk, bahkan jika itu menghancurkan kekosongan, kembali ke Dewa Hantu. Kakak Yexiao, itu menggali Raja Mayat. Melihat kembalinya Yesuan, leluhur Dewa Hantu juga buru-buru bertanya. Saya tidak menemukannya, tidak ada jejaknya sama sekali, jadi saya ingin membunuh kuil secara langsung. Yesuan menggelengkan kepalanya, membunuh ke kuil orang mati. Setelah leluhur Dewa Hantu mendengar ini, matanya tiba-tiba menyala. Sebelumnya mereka semua khawatir bahwa wabah darah menyebar ke Dewa Hantu, tetapi sama sekali mengabaikannya. Istana Mayat, saat ini sudah ada beberapa mayat, Raja Mayat King Kong, Raja Mayat Rantai Besi, Raja Mayat Hijau, Raja Mayat Beruang Ganas, Raja Mayat Es. Tidak hanya itu, mayat racun merah dan Raja Mayat Tulang Putih juga dikendalikan oleh Yesuan. Ada 7 Raja Mayat, tidak mati, atau dikendalikan oleh Yesuan. Jika Anda menambahkan penggali yang masih berkeliaran di luar,
maka kekuatan tempur istana mayat sebanding dengan dewa hantu. Haha, kita telah melupakan hal ini. Di kuil mayat, ada Raja Mayat Darah Merah, dan hanya ada 5 mayat. Leluhur dewa hantu tiba-tiba tertawa. Kuil mayat adalah 5 Raja Mayat, sedangkan dewa hantu memiliki 14 leluhur. Meskipun mereka tidak dapat menerobos area wabah dewa, tetapi Yesuan memiliki mata yang cekung. Selama Yesuan menghancurkan kekosongan, maka mereka semua dapat pergi ke kuil orang mati. Leluhur dari 4 hantu tingkat Viantin cukup untuk menghancurkan 5 mayat-mayat termasuk Raja Darah Merah. Bahkan jika ada Raja Mayat tersembunyi di kuil orang mati, mustahil untuk menyaingi dewa hantu. Faktanya, bahkan Yesuan sendiri lupa bahwa dia dapat menggunakan mata kekosongan untuk langsung menuju sarang musuh. Baiklah, kalau begitu kita akan membunuh kuil mayat bersama-sama, tetapi aku punya permintaan, kamu hanya perlu menahan mereka, kamu harus membunuhku. Kata Yesuan langsung. Tugas acak serialnya adalah menghancurkan istana mayat, tetapi tugas ini agak tidak spesifik, bagaimana itu bisa dianggap sebagai mayat-mayat. Membunuh penguasa istana mayat, atau apakah kamu membongkar seluruh kuil mayat? Oleh karena itu, Yesuan bermaksud membunuh penguasa mayat, yaitu Raja Mayat Darah Merah, dan kemudian seluruh kuil mayat disingkirkan, itu harus dapat menyelesaikan tugas acak serial. Bunuh. Setelah mendengar leluhur dewa hantu sungai hantu, meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Yesuan, itu adalah masalah kecil. Jika itu masalahnya, maka mari kita bunuh hari ini. Leluhur dewa hantu sedang terburu-buru dan segera memanggil leluhur hantu. Kali ini, dia ingin bunuh diri, dan ada juga 9 leluhur hantu, termasuk pingsan. 10 leluhur roh hantu, ditambah Yesuan dan Vol, kali ini kuil raja akan dihancurkan. Setelah para dewa hantu dan leluhur siap, Yesuan juga langsung memecah kehampaan dan datang ke tempat para tetua orang mati ditaklukkan. Hanya setengah jam dari kuil orang mati, tetapi dengan kecepatan mereka, itu bahkan tidak sampai 10 menit.